Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita akan coba membahas tentang isu-isu yang sedang hangat hari ini. Kemarin kita seperti yang kita dengar dan kita lihat tonton di berbagai macam media bahwa ada pencalonan presiden yang diusung oleh partai PDIP. Tentunya kemarin sudah diputuskan oleh ketua umumnya, yaitu menentukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partai PDIP. Berarti ada kemungkinan akan ada 3 calon nih. Kalau pemilu dilakukan hari ini, kira-kira teman-teman milih siapa? Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto? Oke, sebelum kita bahas tentang Ganjar, Prabowo, dan juga Anies Baswedan, kita coba lihat sejarah kemarin. Di tahun 2018 itu ada pemilihan umum. Ada 17 gubernur, 39 wali kota, dan 115 bupati yang sampai dengan hari ini masih menyisakan pertanyaan. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Pemilu dan Pemerintah Daerah, yang akan terpilih menjadi pasangan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Padahal suara yang terbanyak itu tidak merepresentasikan seluruh rakyat yang ada di daerah atau yang ada di Indonesia. Karena hanya 30% saja hak suara yang digunakan oleh rakyat. Artinya, persentase kemenangan dari pasangan calon, bupati, wali kota, ataupun gubernur, itu jauh lebih kecil dibandingkan jumlah keseluruhan rakyatnya. Lalu menimbulkan pertanyaan, siapa yang diwakili oleh mereka dengan anggaran 19,1 triliun itu? Dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Amandemen tahun 2002 menyatakan pasangan calon presiden atau wakil presiden ini diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelumnya. Ihsanuddin Nursi menyebutkan dalam bukunya Bangsa Terbelah, dia menuliskan bahwa jika terpilihnya seseorang itu karena modal finansial, bukan karena modal sosial, ia menyebutkannya sebagai demokrasi korporasi. Ini menarik yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Sebelum kita membahas sosok figurnya, kita harus melihat dulu paradigmanya seperti apa. Ini penting untuk kita bahas sebelum kita memilih siapa calon-calon pemimpin kita. Ini kita harus ketahui bersama bahwa sosok pemimpin kita hari ini itu idealnya seperti apa. Apakah mereka merepresentasikan pemilihan rakyat ataukah mereka merepresentasikan adalah pemodal-pemodal yang membiayai mereka dalam menjadi seorang kepala daerah ataupun kepala negara. Ini penting untuk kita bahas, saudara. Kenapa? Karena kita bercita-cita untuk menginginkan mendapatkan pemimpin yang ideal, yang kebijakannya peduli terhadap rakyat, akan tetapi sistem yang kita lakukan sampai dengan hari ini masih dilakukan dengan cara yang seperti Ihsanuddin Nursi katakan tadi, yaitu demokrasi korporasi. Lalu bagaimana demokrasi kita akan membaik? Bagaimana negara kita akan mendapatkan sosok pemimpin yang ideal, yang peduli rakyat dan memiliki kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, sedangkan sistem pemilihannya saja mengharuskan mereka dipilih dan diusung oleh partai politik yang memiliki modal secara finansial, kemudian juga yang lolos terhadap undang-undang presidensial threshold 20%.